Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita dipertemukan karena Allah dalam majelis yang mulia ini. Karena atas nikmatnya lah kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan di majelis ini kita mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, saya masih melanjutkan minggu kemarin, yaitu mengenai amal. Dan sekarang kemarin kan amal-amal yang satu dibalas satu, satu dibalas 10 gitu Pak ya, kalau masih ingat. Nah sekarang yaitu balasannya hanya Allah saja yang tahu. Ini maksudnya adalah sekehendak Allah membalasnya. Nah itu berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin ma'at jabah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi kita bersedekah satu itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu ada 100 biji, berarti 7 kali 100 700. Nah tapi Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Nah, adapun amal yang disebut angka dan tidak disebut, misalnya ketika bulan Ramadan ini Pak, siapa yang mengamalkan amalan sunnah akan dibalas dengan pahala wajib, sedangkan amal wajib pahalanya dilipatkan sampai 70 kali lipat. Ada juga yang mengatakan sehingga tak terhingga, tapi saya berdasarkan hadis yaitu dilipatkan sampai 70 kali lipat. Nah sekarang amalan apa saja yang kemarin 4 itu? Yang pertama kan amalan yang disebut angkanya, jadi balasannya itu dengan angka. Kemudian amalan yang tidak disebut angkanya. Ketiga, amalan yang pahalanya sudah ditetapkan. Dan yang keempat adalah amalan yang pahalanya mengalir, yaitu amalan apa Pak? Pahala yang terus mengalir, amalan jariyah. Jadi ada 4 jenis ya Pak, amalan yang perlu kita ketahui sebagai tambahan pengetahuan Pak. Jadi tidak sekedar mengetahui amal-amal saja, tetapi ada tambahan agar tahu amal begini itu hadiahnya apa, amal begitu hadiahnya apa, ya, sebagai tambahan pengetahuan. Yang pertama adalah amalan yang disebut angkanya. Ini di sini saya bawakan contohnya, itu ada 6 Pak. Mungkin barangkali nanti ada yang mau menambahin, silahkan. Ini Bapak juga udah tahu semua insya Allah. Yang pertama adalah amalan membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran bagi yang terbata-bata balasannya berapa Pak? 2. Nah, kita bacakan hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, allati yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, tajwidnya, makhrajnya bagus, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Bagi yang udah mahir akan didekatkan dengan malaikat. Kemudian bagi yang terbata-bata, walati yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajrani. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat atau terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis muttafaqun alaih. Jadi amalan, apalagi ini di bulan Ramadan, bagi yang membaca Al-Quran tadi pahalanya seperti wajib, dan ditambah dengan 2 pahala bagi yang terbata-bata. Kalau yang mahir udah lebih bagus karena didekatkan dengan para malaikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu apabila seorang hakim itu beristihad. Kalau hakim ini beristihad salah, maka pahalanya 1. Kalau benar 2. Ini amalan yang disebut dengan angka-angkanya. Dari Amir bin As radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hakim idza hakamal hakimu fastahada summa asaba falahu ajrani. Ketika seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara dengan beristihad, kemudian istihadnya itu benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala kalau benar. Wa idza hakama fastahada summa ahta'a falahu ajrun. Jika ia hendak memutuskan suatu perkara dengan beristihad, kemudian istihadnya itu salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Tapi ini hakim yang mengacu kepada Islam, Pak. Artinya memakai hukum Allah, bukan hakim model sekarang, Pak. Jadi dia bisa beristihad dalam memutuskan suatu perkara, bisa salah, bisa benar. Salah tetap dapat pahala 1, benar dapat 2. Jadi nggak ada celah salahnya nih hakim yang memakai hukum Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyolatkan dan mengantar jenazah. Saya kira juga udah tahu semua ini. Karena ketika kita menyolatkan seperti kemarin itu, tetapi kita tidak sempat mengantarkan ke makam, mendapat pahala berapa Pak? 1 apa? 1 qiraat. Ya, kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mensolatkan jenazah, namun dia tidak sempat untuk mengantarkannya, maka baginya pahala 1 qiraat. Ya, 1 qiraat. Ya, nanti kita kasih tahu.
Dan jika dia ikut mengantarkannya, maka baginya pahala 2 kirot. Dapat pahala 2 kalau sampai mengantarkan. Kemudian sahabat bertanya, nah ini kirot itu apa? Sahabat bertanya, seperti apakah 2 kirot itu? Maka Nabi menjawab, yang paling kecil di antaranya adalah seperti gunung Uhud. Gunung Uhud, bagi yang sudah haji maupun umroh tentu tahu betapa besarnya gunung Uhud itu. Maka seperti Rasulullah diumpamakan pahalanya seperti 1 kirot itu besarnya seperti gunung Uhud. Kalau sampai mengantarkan ke makam mendapat 2 kirot, 2 gunung Uhud. Nah, berapa banyaknya itu? Enggak bisa kita kita duga itu berapa berat dan besarnya pahala menyolatkan dan mengantarkan jenazah. Maka kalau ada kesempatan minimal kita ikut menyolatkan. Karena mayat atau jenazah itu kalau disolatkan oleh 40 orang yang tauhidnya bersih, itu akan bisa mendapatkan ampunan. Nah, disitulah maka semakin banyak kemungkinan besar akan semakin banyak diampuni. Kemudian yang keempat, ini bagi yang haji dan umroh, itu sholat di Masjidil Haram dan di Nabawi. Itu juga pahala sholatnya berlipat-lipat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, sholat di masjidku afdalu minal alfi sholatin, lebih utama 1000 kali. Sholat di masjid, sholat di tempat selainnya dari lebih utama dari sholat di tempat lainnya. Ilal masjidal harama wa sholatun fil masjidil haram, kecuali masjidil haram, dan sholat di masjidil haram lebih utama 100.000 kali dari sholat di tempat masjid lainnya. Jadi kalau sholat di Nabawi di Madinah itu keutamanya lebih daripada 1000 kali daripada sholat di masjid lain. Sedangkan kalau di Mekah, di Ka'bah, itu lebih afdolnya lebih 100.000 kali. Padahal kita nggak akan sanggup untuk bisa sholat 100.000 kali, tapi pahalanya luar biasa. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, yaitu kita udah tahu semua, sholat berjamaah. Ini amal juga yang ditentukan angkanya, di mana sholat berjamaah dilipatkan sampai 27 derajat. Ya, kita bacakan hadisnya ini. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadli bisabai wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Ini sholat di mana, Pak? Nggak disebutkan soalnya ini. Di masjid apa di rumah? Ya? Di masjid ya. Ini di masjid aja, Bu. Kalau yang di Nabawi yang tadi, Bu, ini di masjid aja, bahwa sholat yang berjamaah seperti tadi kita subuh mendapatkan 27 derajat. Ya, mudah-mudahan tertarik untuk terus sholat berjamaah di masjid, karena tahu keutamaannya daripada sholat
di rumah. Kemudian yang keenam, itu amal yang disebut angkanya, yaitu sebagaimana kita akan memasuki 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Itu malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Maka sangat dianjurkan dalam 10 Ramadan terakhir ini kita kalau bisa beriktikaf. Kalau bisa, Pak. Walaupun saya sendiri belum bisa ini iktikaf ini. Hampir selalu gagal. Berat, Pak. Karena harus meninggalkan dunia, Pak. Kita fokus untuk melaksanakan iktikaf. Nah, disitulah disebutkan di tanggal-tanggal ganjil itu Lailatul Qadar akan turun. Ya, itu 6 amalan yang disebut angkanya. Kemudian yang kedua yaitu amalan yang tidak disebut angkanya. Ini bisa nggak limit, Pak. Terserah Allah. Ini ada 4. Yang pertama adalah sabar. Sabar ini pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana di surat Az-Zumar ya Pak Anto ya. Ayat berapa Pak? Kalau nggak salah ayat 10 itu. Saya bukaan dulu. Sabar itu pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffa shadiruna ajrahum. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kayak terakhir itu ya Pak ya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ini kelihatannya ringan, tapi pelaksanaannya berat Pak. Enggak gampang ini sabar ini Pak. Karena sabar ini bagiannya tentu Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kalau bisa sabar, pahalanya tidak terbatas. Terserah Allah, Allah membalasnya. Yang kedua yaitu ini juga berat, yaitu menerima atau senang ketika diberi musibah. Kira-kira kalau kita diberi musibah senang atau tidak Pak? Enggak ya? Makanya berat ini. Sedih. Ya, kita bacakan hadisnya supaya jelas ini bahwa apa hadiahnya orang yang senang dengan musibah ini. Inna idhamal jaza ima'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala tergantung dari besarnya musibah. Semakin besar musibah, semakin besar pahalanya. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, jadi kita ini misalnya dicintai oleh Allah, maka dia akan menimpakan banyak musibah untuk satu kaum itu. Jadi harus siap nih. Kalau memang kita pengen dicintai Allah, kita harus siap menerima musibah. Barang siapa yang ridho dengan musibah itu, maka Allah pun akan ridho. Dan barang siapa yang benci dengan musibah itu, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi musibah apapun sebenarnya biyadihal khair, di tangan Allah lah semua kebaikan. Jangan disangka bahwa musibah yang kita terima itu keburukan. Sebab kata Allah, kalau kamu suka dengan musibahku, maka aku pun suka, dan sebaliknya. Nah, disitulah makanya pahalanya sangat besar, tidak terbatas. Semakin besar musibah, semakin besar pahalanya.
Tapi ini memang berat kalau kita nggak belajar, memahami, merenungi, tentu sulit untuk bisa menerima musibah. Kemudian nomor tiga yaitu puasa, Pak. Ini amalan yang tidak disebut angkanya, yaitu mengenai puasa. Karena as-saum fa innahu li. Karena puasa itu apa itu? Puasa itu akulah yang akan menilai. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa saum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberi pahala. Ya, karena ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makan karena aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa ini pahalanya juga tidak terbatas. Allah yang berkehendak memberikan balasannya, memberikan pahalanya. Dan ini istimewa. Selain puasa, amalannya untuk mereka yang beramal. Sedangkan puasa, kata Allah, untukku, kata Allah. Yang luar biasa ini. Ya, saum, puasa. Kemudian yang keempat, ini bagi bapak-bapak yang bekerja, memberikan nafkah kepada keluarga. Ini pahalanya juga tidak terbatas. Maka yang paling utama ketika seorang suami bekerja menafkahi keluarganya, itu yang paling utama. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika, maka yang paling besar ganjarannya, pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu yang pertama, ketika kita mau berinfak, kita mau bersedekah, kita pikir dulu, Pak, apakah keluarga kita sudah tercukupi. Nah, kalau sudah tercukupin, baru nanti ada urutannya, orang tua kita, saudara kita, baru keluar memberikan infak selain itu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan infak keluar itu banyak, tapi di dalam keluarga apa ini? Susah, kelaparan gitu ya. Jangan sampai begitu, Pak. Itu nanti jadi kezaliman. Jadi dasar hadis tadi paling utama adalah menafkahkan keluarga. Nah, itulah amalan-amalan yang tidak terbatas atau tidak disebut angka-angkanya. Nomor 2, Pak. Sekarang amalan yang sudah ditetapkan pahalanya. Jadi setiap amalan itu sudah ditetapkan pahalanya. Apa saja? Misalnya kalau dalam Quran itu disebutkan orang yang beriman dan beramal soleh. Kita lihat Fussilat
Fusilat ayat 8, Pak. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak terputus-putus. Di pahalanya terus mengalir. Juga di surat Insyikok ayat terakhir itu, ayat 25, illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sama, redaksinya hampir sama. Itu semua adalah pahala yang besar yang tidak terputus-putus. Nah, kemudian pahala yang ditetapkan yaitu amal yang setara walaupun kita tidak mengerjakan dengan amal yang lain. Jadi pahalanya itu sama atau setara dengan sesuatu amal yang kita kerjakan. Misal, sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sholat separuh malam. Separuh malam kan, padahal kita tidak mengerjakan sholat separuh malam, hanya sholat berjamaah isya. Ya, kita bacakan hadisnya. Dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, fahuwa kaman qama nisfal laili, maka pahalanya seperti melaksanakan sholat separuh malam. Wa man sholat subha fi jama'atin fahuwa kaman qamal laila kallahu. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti melaksanakan sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau sholat isya berjamaah tadi seperti separuh malam pahalanya, dan kalau sholat subuh berjamaah seperti pahalanya seperti semalam suntuk, sepanjang malam. Nah, ini kira-kira kan kita juga nggak bisa sholat semalam suntuk ya Pak. Cukup dengan sholat subuh berjamaah mendapatkan atau setara dengan pahala sholat sepanjang malam. Contoh yang lain yaitu umroh di bulan Ramadan. Ini sekarang lagi penuh nih Pak. Di bulan Ramadan di Ka'bah lagi penuh. Karena bisa jadi mereka tahu keutamaan umroh di bulan Ramadan. Pahalanya seperti haji Pak. Walaupun orang yang umroh itu tidak melaksanakan haji, tapi pahalanya seperti pahala haji. Maka Pak, kemarin mestinya Ramadan ya Pak. Dua kali puasa. 2 kali puasa? Ya. 2 hari. Ya, ya. Alhamdulillah Pak Simon. Kita bacakan hadisnya. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika bulan Ramadan telah tiba, maka laksanakan umroh. Fa inna umrotan fihi ta'dzilu habbah. Fa inna umrotan fihi ta'dzilu hajjah. Karena sesungguhnya umroh pada bulan itu pahalanya menyamai pahala haji. Wah, makanya ya ini bulan Ramadan ini kalau bisa full di sono itu wah, keutamaannya luar biasa. Di samping sholat di Masjid Haram tadi mendapatkan 100.000 kali, amalan-amalan sunnahnya menjadi pahalanya seperti wajibnya 70 kali lipat, pahala umrohnya seperti pahala haji komplit Pak.
Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ya Pak ya. Kemudian contoh yang lain yaitu kalau seseorang mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang baik, maka pahalanya seperti orang yang sering sholat tahajud di malamnya dan orang yang berpuasa di siang harinya. Hanya dengan berakhlak baik, pahalanya merupai orang yang sholat tahajud dan puasa. Jadi memang perlu dipupuk, sering kita belajar untuk menjadi akhlak yang baik. Nah, tapi yang diperlukan adalah kesabaran tadi Pak. Dengan akhlak yang baik itu kesabaran, memberikan contoh yang baik sekaligus memberikan pelajaran. Kita bacakan hadisnya. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yutariku bi husni khuluqihi. Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia akan dapat mencapai derajat pahala orang yang gemar menunaikan sholat malam atau tahajud, yang pada siang harinya berpuasa. Malamnya sholat malam, tahajud, siangnya berpuasa. Seperti itu pahalanya orang yang akhlaknya bagus. Kemudian ini bagi yang berperang, ini juga dari hadis bahwa orang yang akan berperang dalam menegakkan kebenaran itu bagi yang menyiapkan atau yang mengurusi keberadaan rumah tangganya, pahalanya sama dengan orang yang berperang. Misalnya Pak Sofyan mau perang nih, saya nyiapin perbekalannya, rumahnya saya jaga, pahala saya dengan Pak Sofyan yang ikut berperang sama, setara itu Pak. Kita bacakan hadisnya, hadis nomor 4. Telah bercerita kepadaku Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka dia dianggap telah berperang. Dan barang siapa yang menanggung urusan rumah orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka dia dianggap telah berperang. Pahalanya seperti orang yang berperang. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita kiaskan apa ya Pak ya? Kalau suami mencari nafkah, nah istri mempersiapkan nih apa yang diperlukan suami untuk pergi mencari nafkah, dan istri amanah untuk menjaga rumah tangganya. Nah insya Allah yang seperti ini istri juga mendapatkan pahala seperti suaminya yang mencari nafkah. Kira-kira begitu Pak kiasnya Pak. Kemudian contoh yang kelima yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Nah ini mumpung di bulan Ramadan ada kesempatan kita ketika kita memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sangat besar. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa memberi makan orang yang buka puasa, maka ia memperoleh pahala orang yang berpuasa tersebut dengan tanpa mengurangi dari pahala sedikit pun. Artinya orang yang berpuasa tadi kan dapat pahala. Kita berpuasa dan memberi makan orang yang berpuasa mendapatkan pahala memberi makan dan pahala orang yang berpuasa yang diberi makanan. Di double puasanya, apa pahalanya Pak?
Kemudian kita percepat lagi nih. Makan yang diakhiri dengan bersyukur. Jadi setiap makan hendaknya kita selalu bersyukur ya Pak. Karena ini akan mendapatkan pahala. Nanti redaksinya ada yang alhamdulillah, ada yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau di Hisnul Muslim itu seperti itu. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku tidak mengetahui kecuali Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang makan lidha imis sakiri misluma lisa imis sabiri. Orang yang makan kemudian bersyukur, pahalanya seperti orang yang berpuasa kemudian bersabar. Hanya mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan, pahalanya seperti orang yang berpuasa kemudian bersabar. Kira-kira gimana nih Pak? Dilazimkan ya setiap makan bersyukur. Apalagi di depannya ditambahin doa Pak. Wah, tambah berkah lagi. Bismillah, makan, alhamdulillah, udah berkah dan pahalanya seperti pahala puasa dan sabar. Nah kemudian, nah ini yang perlu kita tekankan, yaitu amal yang rutin walaupun sedikit. Ketika kita merutinkan suatu amalan walaupun sedikit, itu juga mendapatkan pahala yang besar. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian beramal menurut kemampuan kalian. Jadi mas tatoktum, sesuai dengan kemampuan. Sebab Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Dan bila keluarga Muhammad SAW melakukan suatu amalan, maka mereka akan menekuninya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika Bapak punya amalan sedikit, misalnya sedikit itu apa ya? Misalnya sholat malam 2 rakaat aja udah. Tapi dikerjakan rutin terus menerus, ini Allah akan cinta daripada orang yang sholat malam banyak tapi terus berhenti, nanti setengah tahun baru sholat lagi. Nah seperti itu. Mending sedikit tapi rutin. Nah itu amalan yang dicintai oleh Allah. Nah bagi yang rutin mengerjakan, tetap akan dicatat walaupun ada uzur. Misal banjir Pak ya, kita yang sering kebanjiran nih, ketika kita mau melakukan satu amalan nggak bisa karena terhalang oleh banjir atau uzur, ini juga amalannya tercatat. Kan enak Pak, kita nggak melakukan tapi dapat. Tidaklah seseorang bertekad untuk sholat malam namun rasa kantuk mengalahkannya sehingga tertidur ya. Karena ngantuk padahal dia rutin tuh melakukan sholat malam ya Pak Zul. Maka Allah tetap mencatat pahala sholat malam untuknya, dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah dari Allah untuknya. Dapat sedekah, dapat pahala rutin. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi
Mudah-mudahan kita ada amalan yang rutin, nggak rugi. Kemudian yang lebih spesifik, yaitu ketika kita sudah merutinkan suatu amalan, tapi kita sakit atau bepergian, safar, tetap amalan itu tercatat, tetap dicatat, Pak. Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang hamba mengalami sakit atau bepergian, safar, kutiba lahu mislu, maka akan ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal sebagai mukim dan dalam keadaan sehat. Dikatakan kepada malaikat yang bertugas mencatat amalannya, tulislah untuknya semisal yang dia amalkan rutin saat dia tidak terikat sampai aku melepaskan atau sampai aku mencabut nyawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jadi ada rusuh dari Allah ketika seseorang sakit atau safar sedangkan ia rutin melakukan amalan. Nah, itu amalannya ketika kita sakit kan tidak bisa melakukan, tetap tercatat. Tidak melakukan tapi dapat pahala. Kira-kira enak nggak ini, Pak Bani? Ya. Kalau gitu ada satu amalan yang kita rutinkan, Pak, supaya kita tetap mendapatkan walaupun tidak mengerjakan. Kemudian amalan yang ditetapkan pahalanya yang terakhir yaitu malaikat senantiasa berzikir kepada Allah meskipun hamba itu telah meninggal. Jadi kita udah meninggal ini, tetapi sama Allah malaikat disuruh untuk bertasbih, bertasmid terus menerus, dan pahala tasbih dan tahmidnya itu diberikan kepada orang yang meninggal. Paham ya, Pak? Kita mati nih, Allah nyuruh malaikat kamu bertasbih dan bertahmid, dan pahalanya itu diberikan untuk yang meninggal. Tapi syaratnya, nah ini syaratnya banyak, Pak. Syaratnya orang yang meninggal itu harus orang yang beriman, beramal soleh, orang yang bertaubat, orang yang tidak syirik, orang yang tawadu, apalagi itu, yang berinfak, yang bersedekah, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bacakan hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menugaskan dua malaikat untuk menuliskan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Dan ketika orang itu mati, maka Allah berfirman kepada kedua malaikat itu, hendaknya kamu berdua tetap tinggal di kubur hambaku itu. Lalu hendaklah kamu berdua bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepadaku. Kemudian tulislah pahala tasbih, tahmid, dan takbir tersebut untuk hambaku itu sampai hari kiamat. Kalau syaratnya tadi terpenuhi. Jadi di kuburan mah kita kipas-kipas, Pak. Enak gitu. Udah dijagain malaikat, malaikat bertasbih, bertasmid, bertakbir, pahalanya untuk kita. Itu ya, Pak ya. Yang terakhir, masih ada waktu nggak, Pak? Masih ya. Nah, ini mengenai amal jariyah. Amal jariyah ini sangat kita perlukan, karena ini ketika kita mati pun amalannya, pahalanya tetap mengalir. Nah, saya mengambil dari hadis sebagai dasar amalan jariyah. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu ilamin salasin. Ya, ketika
manusia meninggal terputus amalannya kecuali 3. Apa saja Pak? Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, dan awalatun solihun yata'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan. Nah, sedekah jariyah ini Allah akan mengembangbiakkan sedekahnya. Jadi sedekah jariyah Allah akan mengembangbiakkan sedekahnya. Allah yang mengurus, Allah yang mengolah, sehingga terus mengalir Pak, tidak putus-putus. Ajrun ghairum mamnun. Ya. Itu terus menerus, tidak putus-putus. Nah, sudah itu selain dilipat gandakan pahalanya terus menerus, juga pahalanya berkembang biak. Artinya Allah yang melapangkan rezekinya. Kita bacakan hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis nomor 12. Oh, ini maaf ya, salah tadi. Dari Sa'id bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang bersedekah dengan suatu yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, melainkan Zat yang Maha Pemurah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya, diambil. Jika sedekah itu berupa 1 butir kurma, maka dia akan bertambah pada peliharaan Zat yang Maha Pengasih. Artinya Allah yang mengembangbiakkan, sehingga ia menjadi lebih besar daripada gunung. Sebagaimana salah seorang di antaramu memelihara anak kuda atau anak unta. Artinya berkembang biak itu amalan sedekah jariyah. Nah, contohnya apa Pak nih sedekah jariyah ini? Ya, ketika renovasi masjid aja, kita nyumbang 1 semen saja. Ketika 1 semen itu digunakan untuk membangun, dan selama masjid ini digunakan untuk beribadah, terus pahalanya mengalir walau kita sudah meninggal. Itu salah satu contoh. Atau dalam membangun jalan atau jembatan, selama jembatan itu dipakai untuk berjalan orang, memudahkan urusannya, mendapatkan pahala yang terus mengalir Pak. Ya, itu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bih. Untuk mendapatkan jariyah dari sisi ilmu, caranya harus apa Pak? Caranya harus belajar dan mengajar Pak, mendakwahkan Pak, supaya dapat amal jariyah. Seperti yang para duduk di sini nih Pak, insya Allah kalau Bapak mengamalkan apa yang disampaikan, maka jariyah mengalir kepada orang yang menyampaikan. Dari Mu'adz bin Anas bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengajarkan ilmu, maka baginya pahala orang yang mengamalkan. Falahu ajru man amila bihi. Tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amal tersebut. Bapak sekali mengajarkan kepada anak, nak, kalau mau makan baca bismillah. Ketika anak mengamalkan itu terus menerus, Bapak dapat amal jariyah sampai cucu-cucunya begitu nanti. Jadi minimal itu Pak, kita ajarkan anak mau masuk WC, ajarkan doanya. Ketika anak mengamalkan doa itu, kita dapat pahala jariyah terus menerus. Nah, ada 3 faktor untuk mendapatkan amal jariyah dengan ilmu, yaitu tadi mencontohkan,
mengajak dan menunjukkan. Jadi bisa dengan mencontohkan saja, Pak. Itu juga akan mendapatkan amal jariyah. Kita bacakan hadisnya dari Al-Muzir bin Jarir dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat satu sunnah yang baik, kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kita mencontohkan suatu perbuatan yang baik, yang sunnah, lalu diikutin, maka kita mendapatkan pahala orang yang mengikuti. Itu Pak ya. Kemudian yang mengajak, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak, nah ini mengajak kepada petunjuk, maka untuknya pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala sedikit pun. Dan sebaliknya. Jadi kita menunjukkan, yuk kita ikut kajian, misalnya gitu. Yang diajak mau dan dia rutin, maka orang yang mengajak tadi mendapatkan pahala jariyah. Gak cuma di kajian, mengajak apa saja lah, mengajak sholat, mengajak zikir gitu. Ya, yang terakhir yaitu menunjukkan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jadi menunjukkan kebaikan. Nah, ada orang bertanya, Pak masjid di mana? Oh, di sebelah sana. Orang yang menunjukkan kebaikan tadi mendapatkan pahala orang yang melakukan pekerjaan di masjid. Nah, itulah contoh-contoh beberapa amal jariyah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Terakhir sekali yaitu anak soleh yang mendoakan. Nah ini, jadi anak soleh yang mendoakan ini mencakup dua perkara, Pak, mencakup dua makna, yaitu doa masalah, bukan masalah, Pak, doa masalah, yaitu berupa permohonan. Doa itu sendiri, ketika kita mendoakan orang tua, apa ini Pak kalau anak soleh? Doanya Allahumma firlana wali walidayya warhamhuma kama rabbaya nisahira. Banyak redaksinya Pak seperti itu Pak. Jadi mendoakan, benar-benar mendoakan pada orang tuanya. Ini kalau anak yang tidak diajarkan, kayaknya susah untuk mendoakan orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu doa ibadah. Ini berupa seluruh amal ibadah, karena hakikatnya doa itu ibadah. Ad-doa wal ibadah. Karena sejatinya tujuan ibadah kita memohon kepada Allah segala kebaikan. Nah itulah, kan ada hadisnya nanti ketika anak soleh itu bisa memohonkan ampun kepada orang tuanya, atau dia mahir dalam Al-Quran, maka orang tuanya kelak akan dipakaikan mahkota. Nah itulah ganjaran dari anak yang soleh. Maka kita sebagai orang tua hendaknya bisa memberikan contoh, mengajak, memberi pelajaran, atau mencetak anak kita menjadi anak yang soleh. Nah kalau udah kita punya ketiga ini Pak, tadi dikubur kita aman, bisa kipas-kipas Pak, karena amalnya terus mengalir, tidak putus-putus ini. Itu aja ya, demikian beberapa amal perbuatan, yaitu baik yang disebut angkanya
yang tidak disebut angkanya, atau amalan yang sudah ditetapkan pahalanya, maupun amalan-amalan jariah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengambil ibrahnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung kita tutup ya. Udah siang. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.